Selamat pagi anak-anak, secara khusus adalah anak-anak kelas 4. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Siska dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk mempelajari materi baru, yaitu pelajaran 10 Allah memberkati pemimpin Israel. Silakan anak-anak menyiapkan bukunya. Pada minggu kemarin anak-anak telah belajar bersama, yaitu tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Kemarin kita sudah belajar, kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel sampai akhirnya sampai kepada tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah terjanji. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana Allah memberkati pemimpin bangsa Israel. Sebelum kita mulai melanjutkan pertemuan kita, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan mengambil sikap doa yang baik, kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau telah mengantar bangsa Israel memasuki tanah terjanji setelah bangsa Israel mengalami berbagai kesulitan. Berkat pendampingan-Mu, bangsa Israel selamat memasuki tanah terjanji. Hari ini kami akan belajar bahwa Allah selalu memberkati bangsa Israel melalui para pemimpinnya. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kemudian ada pula tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengimani Allah yang setia pada janjinya dengan memberikan para pemimpin pada bangsa Israel. Meneladan sikap para pemimpin bangsa Israel, menyebutkan cara Allah memanggil para pemimpin bangsa Israel, menuliskan sikap-sikap yang bisa diteladani dari para pemimpin bangsa Israel. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel itu sampai kepada tanah terjanji, yang mana kita melihat Musa telah dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian dalam memimpin perjalanan menyusuri padang gurun, Musa memilih pemimpin yang memimpin kelompok 1.000 orang itu. Setelah Musa meninggal, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah terjanji. Kemudian Yosua memimpin bangsa Israel. Dan setelah meninggal, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Hakim-hakim yang terkenal antara lain Gideon, Deborah, dan Samson. Kemudian yang paling banyak dikenal itu adalah, atau yang terkenal itu adalah Samson ini. Kemudian setelah hakim-hakim meninggal, muncullah sosok baru, yaitu siapa? Yaitu Samuel. Nah, anak-anak nanti bisa membaca di kitab Amsal bab 1-3 dan di kitab 1 Samuel 4 sampai dengan 7. Anak-anak bisa membaca di dalam kitab itu. Kita akan membahas tentang tokoh pertama, yaitu Samuel. Ini perlu anak-anak ketahui bahwa Samuel itu adalah seorang hakim. Berbeda dengan Saul dan Daud yang akan kita pelajari selanjutnya nanti. Kalau Saul dan Daud itu adalah seorang raja, maka Samuel ini adalah seorang hakim, ya. Samuel adalah seorang hakim. Kemudian Samuel ini tampil ketika keadaan bangsa Israel sudah berantakan. Nah, dalam keadaan yang tidak baik atau keadaan bangsa Israel berantakan, baik dalam kehidupan bersama pada umumnya maupun dalam kehidupan religius. Dalam keadaan seperti ini tampillah Samuel. Tokoh Samuel ini adalah tokoh dari zaman peralihan dan tata masyarakat hakim-hakim ke tata masyarakat kerajaan. Nah, ini peralihan dari tata masyarakat hakim-hakim ke tata masyarakat kerajaan. Nah, ini Samuel tampil di sini. Samuel ini adalah seorang nabi, seorang pelihat dan seorang imam. Samuel ini tampak sebagai tokoh yang serupa dengan Musa. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa pada akhirnya Allah memilih Samuel. Samuel ini adalah orang yang baik,
taat dan tekun dalam berdoa. Di medan perang, Samuel tidak menghunuskan pedang, tetapi senjata Samuel apa? Doa. Samuel meminta kepada bangsa Israel untuk membuang segala patung berhala yang mereka miliki agar Tuhan melepaskan mereka dari tangan musuhnya. Bangsa Israel pun mulai takut dan kembali menyembah hanya pada Tuhan saja. Samuel adalah pribadi yang jujur, taat pada firman Tuhan. Dia menjadi hakim yang tegas, membersihkan kemaksiatan yang dilakukan bangsa Israel. Menjadi seorang pemimpin itu memang haruslah bertanggung jawab, sama seperti Samuel. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Raja Saul. Bisa dilihat di 1 Samuel bab 8-15. Seperti yang dikatakan bahwa bangsa Israel akan memperoleh raja yang pertama, yaitu Raja Saul. Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Saul ini diurapi oleh Samuel. Ia mulai bertindak sewenang-wenang. Pada awalnya Saul ini melakukan memimpin bangsa Israel sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dari waktu ke waktu ia mulai bertindak sewenang-wenang. Bahkan berani menentang firman Tuhan yang disampaikan lewat Samuel. Samuel ini sebagai penasihatnya, bisa dilihat di 1 Samuel 13 dan 15. Ia berani membawa korban. Ia mulai membangun tugu peringatan untuk dirinya sendiri. Nah, kuasa itu telah menggoda Saul sehingga dia menjadi raja yang lupa daratan. Ia lupa bahwa sebenarnya pemimpin bangsa Israel itu berarti wakil dari Allah. Saul lupa bahwa raja bangsa Israel hanyalah abdi Allah. Ia dipilih dan diangkat oleh Allah untuk memerintah dan membimbing umat Israel sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika raja tidak setia, ia akan digantikan oleh raja yang lain. Kekuasaan yang mutlak hanya berada di tangan Allah. Penguasa di bumi memperoleh kuasanya dari Allah. Ia tidak dapat berbuat sewenang-wenang. Setiap kuasa hendaknya digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang senantiasa akan membawa malapetaka, baik untuk yang diperintah maupun untuk yang memerintah. Nah, seperti itu ya untuk Saul. Karena Saul melawan kehendak Allah, maka Allah meninggalkan Saul kemudian memilih raja baru, yaitu Raja Daud. Nah, seperti itu gambaran bagaimana perjalanan ketika Raja Saul memimpin bangsa Israel. Kemudian kita menuju ke raja yang kedua. Raja Daud ini bisa anak-anak baca atau dilihat di 2 Samuel bab 19 sampai 20. Kemudian di kitab 1 Samuel bab 24 dan di 1 Samuel 31 bab 31 dan di 2 Samuel bab 2 sampai 5. Silakan anak-anak untuk membuka. Raja Daud adalah raja yang memerintah bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi ia memerintah berdasarkan kehendak dan rencana Allah. Daud selama hidupnya selalu memerintah atas nama Allah. Nah, ini penting sekali. Daud selalu mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan bangsa terpilih itu, yaitu bangsa Israel. Daud menjadi raja terbesar sepanjang bangsa Israel. Nah, raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel adalah Raja Daud. Raja bangsa Israel adalah wakil Allah. Ia memerintah atas nama Allah, bukan atas namanya sendiri. Oleh karena itu, ia harus memerintah sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kehendak dan rencana Allah ini senantiasa tertuju kepada kesejahteraan dan keselamatan bangsa Israel. Setiap pemimpin harus selalu menyadari bahwa kekuasaan yang dimilikinya itu berasal dari Allah. Kemudian, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga tokoh ini, yaitu Samuel, Saul, dan Daud? Kita mulai dari tokoh yang pertama, yaitu apa yang bisa kita pelajari dari Samuel. Dari Samuel,
Menjadi seorang pemimpin itu haruslah bertanggung jawab. Kita diingatkan bahwa kita tidak pernah akan memiliki kekuasaan yang mutlak. Kuasa selalu terikat pada kehendak Tuhan. Satu-satunya penguasa manusia. Kita harus selalu setia kepadanya, kepada Tuhan ini. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari Raja Saul? Kita harus menyadari kekhilafan dan kesalahan seperti yang dilakukan Raja Saul yang berambisi untuk memiliki kekuasaan yang mutlak sehingga ia tidak setia lagi kepada Allah. Kuasa selalu menjadi godaan bagi mereka yang memegang kekuasaan. Kemudian dari Raja Daud apa yang bisa kita pelajari? Kita harus selalu menyadari bahwa kekuasaan yang dimilikinya berasal dari Allah. Kekuasaan itu harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk kesejahteraan. Kemudian, dari kisah para pemimpin bangsa Israel tersebut, bisa ditemukan beberapa hal sehubungan dengan pemimpin yang tidak lain adalah wakil Allah di dunia. Yaitu apa saja? Allah memilih pemimpin bukan hanya dari kalangan terpandang, bukan yang terhormat, yang paling kaya atau yang terkenal dari keluarga kerajaan, tetapi Allah memilih dari yang sederhana, dari yang biasa juga terpilih untuk menjadi pemimpin. Kemudian pemimpin yang memerintah atas nama Allah pasti memimpin demi kesejahteraan rakyat. Jadi pemimpin itu tahu bahwa itu adalah mandat atau perintah dari Allah untuk memimpin bangsa pilihan itu. Jika kekuasaan raja disalahgunakan, maka Allah akan meninggalkan. Seperti yang dialami oleh Raja Saul, di mana Raja Saul itu melakukan kekhilafan, kemudian meninggalkan Allah, dan kemudian Allah memimpin raja baru untuk bangsa terpilih itu. Pemimpin adalah orang yang tekun beribadah, supaya setiap keputusan, setiap segala sesuatu yang dilakukan itu selalu mengarah pada Tuhan. Pemimpin harus setia pada Allah. Pemimpin harus memimpin dengan bijaksana dan adil. Pemimpin bukan menggunakan kekerasan, melainkan berpegang pada kekuatan doa. Kemudian pemimpin sangat dihormati oleh rakyatnya. Nah, ini pemimpin yang kekuatannya doa. Kita ingat seperti yang dilakukan Samuel, di mana di medan perang Samuel tidak menghunuskan pedang, tetapi senjata Samuel adalah doa. Baik anak-anak, hari ini ibu telah mengajak anak-anak untuk belajar tentang bagaimana kita melihat Allah itu memberkati pemimpin Israel. Ada ketiga tokoh yaitu Samuel, Daud, dan Saul. Silakan anak-anak kembali mempelajari, membaca dalam Alkitab terkait dengan tokoh-tokoh ini. Kemudian disimak kembali videonya, kemudian anak-anak juga memperhatikan dari rangkuman materi nanti. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah, anak-anak tetap menjaga kesehatan, kemudian apabila ada kesulitan dalam belajar, secara khusus dalam pelajaran agama ini anak-anak mendapatkan kendala, silakan anak-anak menghubungi Bu Siska ya. Anak-anak tetap semangat, tetap rajin belajar, kemudian sampai bertemu kembali minggu depan dengan materi yang baru. Tuhan memberkati anak-anak.